Streaming short series RCTI Plus gratis. Bagaimanapun sekarang zamannya udah media sosial gitu. Seperti apa Mbak? Walaupun tidak secara fisik ya, artinya verbal gitu. Jadi memang ada beberapa jenis ya, baik dari fisik, psikologis, verbal, online. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, nah, itu kita sangat membuka kesempatan untuk adanya kekerasan secara cyber atau secara online. Ya, jadi cyberbullying menjadi lebih besar dan terbuka kemungkinannya karena salah satu penyebabnya adalah karena tersedianya akses untuk internet, untuk media sosial, dan persoalan ini kan juga bukan hanya disebabkan karena adanya IT-nya ya, tetapi lebih kepada sosok pelaku yang memang dipengaruhi oleh profil psikologi yang khas. Jadi seandainya ternyata IT maju tetapi tidak diikuti oleh profil psikologis yang khas, tentu kita bisa berharap bahwa cyberbullying ini tidak terjadi. Nah, sekarang kembali lagi penyebabnya tadi ada IT-nya, ada pelaku, ada korban, ada kesempatan. Nah, semua itu akhirnya membuat kemungkinan untuk terjadinya cyberbullying ini terjadi. Untuk bisa menghindari, tentu kita harus memahami betul profil psikologis pelaku ini yang memang kita juga harus memahami bahwa di Indonesia ini ternyata masih banyak yang terkait dengan profil psikologis ini. Bisa jadi karena ada situasi tertentu, ada pengalaman masa lalu, ada komentar-komentar dan lain sebagainya. Tapi memang di Indonesia ini bisa dikatakan karakter para pelaku yang dengan mudah untuk melakukan kekerasan secara bullying itu memang sangat khas ya. Dimulai dari yang pertama, biasanya mereka punya kesadaran hukum dan norma yang relatif rendah. Artinya mereka tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan itu ada sanksinya. Ada sanksi, baik sanksi sosial, sanksi hukum, atau ada sanksi lainnya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, biasanya profil psikologis ini ditandai dengan ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan dorongan. Jadi ketika mereka ada emosional, apapun alasannya, ada emosi yang mungkin terkait misalnya ada kesel, ada mungkin iri, ada apapun ya alasannya, itu akhirnya bisa jadi dengan mudahnya untuk membuat komentar atau postingan yang sifatnya membuli orang lain. Nah, kita bicara secara umum ya, bahwa bisa terjadi pelakunya ini umurnya sudah ada usia, sudah dewasa, ada yang masih muda, ada yang masih anak-anak. Tapi kembali lagi dengan profil psikologis yang khas itu, yang pertama tadi kesadaran hukum rendah, kemudian hukum dan termasuk juga norma sosial ya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengendalikan emosi yang juga rendah, ditandai juga dengan pengetahuan yang mungkin tidak cukup tinggi begitu. Lalu kemudian juga mungkin ada masalah emosional lain gitu. Misalnya tadi saya sudah katakan ada iri, ada kesel, ada marah, atau hanya sekedar ingin tampil, ingin bisa menjadi eksis atau dikenal gitu melalui media sosial. Itu? Ya, Mbak, kalau kita boleh mengkerucutkan lagi yang tadinya umum secara spesifik. Kalau tadi Mbak Cassandra mengatakan bahwa banyak dampak, salah satunya adalah masa lalu. Nah, yang menerima di sini adalah anaknya yang mendapat bulian akibat atau dampak dari perbuatan masa lalu orang tuanya gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan resiko jangka panjang secara emosional dan mental, bagaimana Mbak anak-anak tersebut? Ya, kembali lagi bahwa setiap korban pada dasarnya
tidak seharusnya menjadi korban. Ya, korban ini adalah orang-orang yang terlepas dari orang tuanya itu salah atau tidak salah. Kita bicara masih secara umum bahwa cyberbullying ini terjadi pada siapapun, usia berapapun, korbannya bisa lebih muda, bisa lebih tua, bisa ada situasi atau apapun. Kembali lagi, para korban ini tidak seharusnya menjadi korban, ya kan? Nah, persoalannya adalah kemudian mungkin tadi yang dibahas ada situasi-situasi yang terkait dengan masa lalu, mungkin ada perbuatan orang tuanya di masa lalu atau perbuatannya sendiri, apapun itu gitu. Tetapi sekali lagi saya berusaha menegaskan bahwa yang namanya korban tidak seharusnya menjadi korban, karena pada dasarnya mereka tidak layak untuk mendapatkan perbuatan atau perilaku bullying tersebut, begitu ya. Apalagi kalau ternyata emosinya sebenarnya ditujukan kepada orang lain. Dalam hal ini ditujukan misalnya kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Nah, kan korban ini tidak bersalah, gitu ya. Anak ini tidak bersalah. Pada kasus-kasus misalnya terjadi ada yang mungkin kakaknya atau orang tuanya itu bisa saja, tapi sekali lagi bahwa mereka tidak layak untuk mendapatkan kekerasan tersebut. Dan sekali lagi bahwa tentu kita harus bisa menjaga diri, menjaga lisan, tulisan, komentar baik secara verbal maupun non-verbal untuk tidak menyakiti orang lain, karena biar bagaimanapun semua itu pasti akan berbalik kepada diri kita yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah bahwa ada konsekuensi, ya, apalagi ketika ini dilakukan melalui media sosial, bahwa apapun yang ditulis, apapun yang disampaikan itu kan akan menjadi rekam jejak, ya. Persoalannya adalah bahwa di banyak negara itu seringkali bukti rekam jejak itu bisa menjadi semacam kondite atau semacam riwayat begitu. Nah, ketika nanti misalnya ada mungkin melamar pekerjaan, mungkin ada kebutuhan yang ternyata biasanya rekam jejak itu akan dijadikan pertimbangan. Nah, apabila kita melakukan hal-hal yang seperti ini, dia melakukan hal-hal yang sifatnya membuli, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang lain, pada dasar itu kan adalah sebuah tindak laku pidana, ya, artinya melanggar hukum gitu, karena menyakiti orang lain, membuli itu kan kita juga apalagi anak-anak di Indonesia sudah dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, persoalannya akan kembali lagi ketika tadi ada keterbatasan dari pelaku, kemudian tidak menyadari dampak jangka panjangnya, dan ternyata kembali lagi tadi saya sudah katakan bahwa ini akan sangat membahayakan tidak hanya korban saja, karena itu dampaknya secara psikologis pasti cukup berat, tetapi juga terhadap diri sendiri, ya. Dalam hal ini apalagi kalau misalnya ternyata ada langkah hukum, ada upaya hukum, nah ini yang tentu harus diperhatikan dan diwaspadai. Nah, Mbak, langkah awal apa yang harus orang tua ini lakukan ketika mengetahui anaknya menjadi korban bullying atas akibat perbuatan mereka di masa lalu? Yang jelas kita jangan bicara tentang perbuatan di masa lalu dulu, ya. Kita bicara bahwa telah terjadi sebuah kekerasan terhadap anak yang seharusnya tidak dilakukan. Itu dulu, ya. Nah, jadi siapapun apabila memang mengetahui adanya tindakan kekerasan, tentu harus bisa melindungi anak tersebut, gitu ya. Antara lain misalnya supaya anak ini tidak membuka berbagai media yang mungkin ada kaitannya, mungkin ada postingan, ada konten atau ada ucapan yang menyakitkan. Nah, itu harus dilindungi. Kemudian yang kembali lagi bahwa tentu harus dihentikan. Dalam hal ini tentu harus ada tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa hal ini bisa berbalik kepada diri mereka, gitu ya, bahwa sekali lagi tadi sudah katakan ada bentuk rekam jejak, ada sanksi hukum apabila ternyata orang tuanya memang mau mengambil langkah hukum. Nah,
Tapi kembali lagi kalau misalnya tadi dikaitkan dengan perbuatan masa lalu, nah ini juga agak sulit ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa masyarakat Indonesia ini kebanyakan memang masih punya keterbatasan di dalam salah satu pengetahuan, kemudian kesadaran hukum, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kemudian di dalam kondisi yang misalnya memang sangat mudah terakses dengan internet, yang merasa bahwa internet itu bisa menjadi anonim gitu, bisa tidak dikenal begitu, padahal itu bisa menjadi sebuah rekam jejak gitu ya, bisa sangat mudah untuk diusut dengan adanya digital track begitu, itu akan sangat mudah untuk diusut siapa yang pertama kali membuat konten, membuat postingan, memberikan komen, itu akan sangat mudah gitu. Nah ini yang harus diingatkan kepada masyarakat. Jadi tentu saja selain tadi melindungi anak dari konten-konten tersebut, tentu media bisa berperan penting untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Mbak, kalau ditanya terkait dengan menanggapi ada beberapa case yang mungkin terjadi di masyarakat kita, khususnya mungkin di salah satu artis yang ada salah satu seorang ahli juga yang ikut menanggapi. Ada ini nggak sih Mbak, jadi bola liar nggak sih ketika ada case terus ditanggapi oleh salah satu ahli juga, bisa dikatakan klinis gitu ya, malah menjadi bola liar gitu ketika banyak netizen yang akhirnya malah salah tanggap gitu. Nah itu seperti apa Mbak? Saya tidak bisa menjawab kalau berada di dalam sebuah situasional yang seperti itu gitu ya, karena kembali lagi kan ketika saya memberikan tanggapan itu harus berdasarkan situasi yang nyata gitu kan. Satu, situasinya ini, nah kita kan bahas tadi secara umum kan, kita tidak tahu situasinya siapa, dalam situasi seperti apa, kemudian ada ahli yang menjawab dan jawabannya apa, mungkin dipotong-potong dan lain sebagainya. Nah saya mohon izin, saya tidak bisa memberikan komentar berdasarkan situasional yang tidak bisa dianalisa gitu. Dalam situasi ini kan saya tidak bisa menganalisa omongannya apa, anaknya siapa, orang tuanya siapa gitu kan. Saya nggak tahu gitu. Berarti artinya secara SOP seorang psikolog memang tidak boleh mengomentari kalau dia memang tidak menangani hal tersebut ya Mbak ya, secara undang-undangnya, atau seperti apa sih Mbak kalau SOP-nya seorang psikolog gitu? Nah kalau yang seperti itu saya bisa menjawab. Jadi pada dasarnya bahwa seorang psikolog itu tentu dibatasi oleh kode etik ya kan. Nah kalau kode etik itu tentu ada ketentuan-ketentuan yang tentu saja sudah disusun dan disepakati bersama. Nah kita ada kode etik berdasarkan yang dari psikologi, kemudian juga ada kode etik sebagai psikolog klinis begitu ya. Nah tetapi pada dasarnya hampir sama, pada intinya tentu saja seorang psikolog harus bisa memastikan bahwa komentar yang diberikan adalah berdasarkan analisa secara langsung ataupun tidak gitu ya. Nah, kita seringkali pendapat kan mungkin ada yang potong, ada yang setengah, ada yang mungkin kayak dalam konteks tertentu. Nah ini sekali lagi tentu ada analisa yang mendalam terhadap hal tersebut. Ya sekali lagi seorang psikolog itu bisa memberikan pendapat, tetapi tentu saja di dalam konteks yang satu sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara langsung atau secara tidak langsung dengan cara melakukan analisa terhadap objek-objek atau data-data tertentu gitu. Tetapi yang jelas untuk bisa menyampaikan hasilnya kepada media atau kepada masyarakat, tentu harus ada semacam konsep, ada semacam kesepakatan untuk memberikan izin atau memberikan kesediaan begitu ya, bahwa memang topik ini boleh dibahas dan boleh disampaikan kepada masyarakat. Oke, terakhir Mbak, mungkin secara pribadi Mbak sendiri mungkin secara psikolog artinya ada rasa ketakutan nggak sih ketika mungkin
bermain media sosial dan ditanyakan oleh isu-isu masyarakat, ya mungkin Mbak sendiri tidak menanggapi atau tidak mengalami gitu. Ada takut terjadi bola liar nggak sih tentang komentar masyarakat sendiri di media sosial? Seperti apa, Mbak? Baik, alhamdulillah saya selama ini sudah jadi psikolog hampir 33 tahun gitu ya, sebagai psikolog klinis, psikolog forensik 23 tahun. Dan tentu saja saya berusaha, insya Allah saya berusaha untuk selalu menegakkan kode etik, menjalankan sesuai standar yang ada ditentukan oleh komunitas psikologi, termasuk juga ketentuan hukumnya gitu ya. Jadi tentu saja saya akan sangat menjaga diri untuk tidak memberikan pendapat yang tidak berdasarkan bukti, tidak berdasarkan telaah gitu ya, apalagi tidak mendapatkan konsen atau kesediaan atau kesepakatan dari orang-orang tertentu begitu. Jadi ya memang hal ini harus menjadi pegangan hidup seorang psikolog begitu ya. Ya saya selama ini berusaha untuk menjaga hal-hal tersebut. Closing statement, Mbak, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau garis merah yang bisa diambil dari kasus yang kita bahas hari ini, Mbak, tentang bullying? Baik, yang jelas tentu tugas dari seorang psikolog dan tentu saja sebagai ahli dan apalagi terkait dengan media yang pendapatnya pasti akan dikutip atau digunakan, ya tentu harus berhati-hati. Dan yang jelas tentu harus maksimal mungkin untuk kesehatan mental masyarakat, terutama di dalamnya tentu apabila ternyata ada anak-anak yang terlibat. Yang jelas tentu kita harus menegakkan ketentuan hukum bahwa anak perlu mendapatkan perlindungan, ya, dan tentu saja harus bebas dari segala macam bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan verbal maupun kekerasan melalui cyber atau media sosial. Cip, cukup. Thank you, Yep. Mbak Cassandra. Sama-sama.